Swastiastu. Swastiastu. Halo pemirsa, apa kabar Anda sore hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia. Nah, bahagia itu poinnya. Tahun 2025 baru saja kita lewati beberapa hari ya, dan ada banyak harapan, kemudian resolusi tentunya bagi di tahun ini, rezeki, kemudian jodoh, aduh jodoh, ngomongin jodoh lagi nih, kebahagiaan, kesehatan. Nah, mungkin beberapa dari sekian harapan yang diinginkan di tahun 2025 ini. Dan tentunya ada satu hal yang sering terlupakan oleh kita dalam pergantian tahun, yaitu bagaimana merawat kesehatan mental. Aduh, padahal jika mental tidak sehat, segala hal yang besar yang ingin kita capai terasa lebih berat. Itu yang akan kita bahas tentang topik kita sore hari ini. Bagaimana tahun baru untuk resolusi kesehatan mental baru. Dan tentunya sudah hadir narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang mengenai topik kita pada sore hari ini. Ada Dr. Ana Ayusri Wahyuni SPKJ. Beliau adalah seorang psikiater dan juga ketua lembaga Lentera Anak Bali. Om Swastiastu, Dr. Yuni. Swastiastu. Walaupun agak terlambat nih Ki, selamat tahun baru juga ya Dok ya. Selamat tahun baru juga untuk seluruh pemirsa Bali TV dimanapun berada. Lebih semangat. Iya dong, dalam tahun menghadapi 2025 baru saja kita lewati. Dok, ini mungkin ada hubungannya dengan topik kita juga. Resolusi dokter apa sih dok? Tahun 2025 ini sendiri dok. Iya. Sebelum dokter nanyain ke saya nih ya. Ya tentu resolusinya masih tetap kita bagaimana bisa melayani. Seperti diri kita ingin dilayani dalam mengajak masyarakat membangun sumber daya manusia yang tangguh, fisik, mental, dan spiritual tentunya. Nah ini yang sering juga menjadi pertanyaan dari masyarakat. Banyak juga masyarakat yang belum begitu paham tentang apa sih yang dimaksud dengan kesehatan mental. Sering kita bicarakan, sering kita ucapkan, tetapi di lapangan apa tuh kesehatan mental? Seperti apa sih sebenarnya yang perlu diketahui oleh masyarakat, Dok? Ya, berarti kesehatan mental nggak bisa dilihat, ya, tidak bisa nampak dari luar gitu ya. Tapi yang kelihatan dari luar itu adalah waktu ngamuk aja, waktu pukul, waktu lempar, waktu membunuh misalnya gitu ya. Mungkin kesehatan mental secara definisi itu adalah bagaimana seseorang bisa menerima, ya, dirinya apa adanya dan kemudian menerima orang lain apa adanya. Ya, jadi ketika dia sudah mengenali dirinya, dia akan memahami kelemahan, kelebihan dirinya dalam menghadapi kehidupannya sehari-hari dan memahami juga orang lain tidak mungkin sama dengan dirinya dalam menghadapi suatu masalah. Itu yang kesehatan mental yang paling mudah untuk dipahami. Ya. Jadi bisa menerima apa adanya terhadap dirinya dan juga orang lain. Ya, betul. Bukan kebalikannya, menerima ada apanya. Seperti itu, Dok? Ya itu karang ya. Ya, karena saat ini kan rata-rata kalau melihat dari definisi ya, rata-rata masyarakat belum bisa menerima apa yang ada di dirinya. Ya, sehingga ingin merubahnya. Ya, contohlah yang paling kecil, bagaimana bulu mata yang sudah diberikan oleh Tuhan untuk menghalau debu, menghalau kuman, itu sekarang ditambah lagi, ya, ditempel atau kalau ditempel masih mending ini ditanam, ya, biar anti badai gitu ya. Jadi bagaimana di apa-apa yang kurang, mungkin hidungnya kurang menurut mereka, menurut dirinya kurang, dirubah, pingin seperti hidungnya karang misalnya gitu. Kulitnya inginnya putih seperti orang Kaukasian, seperti orang bule gitu ya. Jadi tidak mensyukuri bahwa apa yang beliau berikan itu sesuai dengan di mana kita lahir, seperti kulit coklat gitu, lahir di daerah tropis gitu ya. Kaukasian di daerah yang 4 musim. Baik. Ya, kan ketika kita dikasih rambut keriting, kita luruskan. Nah, itu yang kalau dia udah bolak-balik tidak puas dengan apa yang ada di dirinya, itu sudah masuk dalam kriteria gangguan kesehatan mental. Seperti itu, Dok. Ya. Ini seberapa pentingnya kesehatan mental itu sendiri dalam kehidupan kita, Dok?
Ya, kesehatan mental sama kesehatan fisik itu kan seperti dua sisi mata uang. Yeah. Ya, karena fisik kita itu bisa bergerak karena ada mental. Ya, contohlah ketika fisik kita sakit, tentu kita akan merasa tidak nyaman, tidak ingin nafsu makan menurun, tidak ingin ngapa-ngapain, apalagi kalau sakit gigi, gitu kita ingin ngamuk, ingin marah, gitu ya. Satu sisi, ketika kita mengalami stres, mengalami gangguan mental yang paling ringan, tidak mampu menghadapi masalah, hormon stres meningkat, ya kita mulai mengeluh, ada GERD lah, ada MAH lah, jantung berdebar-debar lah, itu terus nggak ingin ngapa-ngapain, mengurung diri di kamar, gitu ya. Jadi dari mental bisa menimbulkan kekeluhan fisik, dari fisik bisa menimbulkan keluhan mental. Karena ini seperti dua sisi mata uang, mereka saling menguatkan. Ya, kalau untuk bisa sehat secara mental, kita juga perlu menyehatkan fisik kita kan dengan berolahraga, berpikir positif, gitu ya. Kalau kita ada masalah mental, fisik, kita bisa mengafirmasi diri kita bahwa saya sehat, sehingga akan membantu meningkatkan imunitas kita. Itu sudah ada ilmunya untuk belajar, itu ada ilmu psiko, neuro, dan imunologi. Jadi ada psikologis, ada jaringan-jaringan saraf yang akan bekerja sama meningkatkan ketahanan tubuh kita. Ya, jadi karena tidak mungkin dipisahkan antara brain, antara otak kita yang mengatur semua sistem di dalam tubuh kita, termasuk kerja fisik kita dan kerja otak atau kerja mental kita. Ini kalau ini tidak seimbang, sedikit saja sudah berdampak kepada kedua-duanya. Jadi jangan berpikir ketika kita banyak keluhan, terus dokter tidak mampu mendiagnosis. Nah, ada sakit kok ini, sudah di USG, sudah di ronsen, sudah di lab, semuanya oke. Tetapi masih aja mengeluh sakit, masih ada keluhan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, itu dia akan marah kan sama dokter, ini kok bodoh, pindah lagi ke dokter lain, pindah lagi sehingga shopping dokter. Padahal itu adalah masalah kesehatan mental. Yang kita sering bilang itu gangguan somatoform, jadi keluhan, berbagai macam keluhan yang udah diperiksa, tidak ada ditemukan kelainan, baik laboratorium maupun pemeriksaan fisik lainnya. Nah, tapi dia merasa saya masih sakit, sehingga kualitas kinerjanya menurun, baik dia sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, sebagai ibu rumah tangga, atau sebagai pegawai. Ya, itu akan menurun, sering absen karena mengeluh aja. Lagi sakit kepala, lagi berdebar, lagi sakit lambung, lagi migrain gitu. Aduh, lagi lemes, nggak ingin ngapa-ngapain. Jadi bisa dikatakan ketika permasalahan dengan kalau kita hubungkan dengan kesehatan gangguan kesehatan mental ini sendiri akan berpengaruh terhadap kesehatan fisik seseorang, Dok. Ya, fisik pun kalau kita misalnya didiagnosis kanker, ya itu akan bisa mempengaruhi mental. Ya kan, tidak gampang ya menerima bahwa saya ini besok saya mau mati nih, gitu ya. Ini yang akan berpengaruh terhadap ketahanan, jalannya terapi, dia tubuh bisa menerima dengan baik atau tidak, tergantung sekarang mental. Siapkah kita menerima bahwa ini proses kehidupan saya harus jalanin apapun itu, yang terakhir hidup mati bukan miliknya dokter, itu milik yang kuasa. Baik. Dr. Yuni, kita rehat sejenak. Nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana tahun baru untuk resolusi kesehatan mental baru. Pemirsa, di sesi berikutnya silahkan. Ini kesempatan Anda untuk bertanya, konsultasi gratis pada sore hari ini. Kalau biasanya di lapangan, bayarnya mahal. Di 0361894840 dan juga di 036189484401. Sesaat lagi.
Terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Harmoni Bali. Bagaimana tahun baru untuk resolusi kesehatan mental baru? Kita masih angkat menjadi topik kita di sore hari ini. Masih bersama psikiater Dr. Ana Ayu Sri Wahyuni SPKJ, sekaligus Ketua Lembaga Lentera Anak Bali. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami, line sudah kami buka di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401 tentunya. Dok, seperti di awal saya sempat menyampaikan bahwa ini masyarakat kurang begitu paham tentang kesehatan mental. Apa yang perlu dikenali oleh masyarakat terhadap kesehatan mental tersebut, Dok? Atau mungkinkah ada seseorang yang bisa saja memberikan ciri-ciri bahwa seseorang itu dikatakan sedang bermasalah dengan kesehatan mentalnya? Oke. Terima kasih pemirsa. Mungkin banyak dari kita memang sudah mengenali beberapa perilaku-perilaku yang berlebihan pada anak kita, pada saudara kita, pada pasangan kita. Namun masih gangguan mental ini masih merupakan stigma. Karena yang masyarakat kenali masih yang dibilang dalam tanda kutip ya, di Bali dibilang bodoh atau gila. Nah itulah yang ditakutkan. Sehingga ketika ingin mengetahui apakah ini gangguan mental atau tidak, mereka masih takut untuk mencari profesional. Mungkin yang perlu dikenali oleh masyarakat sejak anak-anak adalah ketika ada keterlambatan dalam perkembangan, terutama keterlambatan berbicara, keterlambatan tidak sesuai dengan umur, hingga umur 3 tahun anak terlalu aktif atau belum bisa bicara, itu berarti ada hambatan dalam perkembangan di otaknya, sehingga itu akan berdampak selanjutnya. Ya. Nah kemudian ketika anak yang hiperaktif sering merusak barang, gitu ya, sering merusak barang, tidak mau belajar, tidak bisa konsentrasi. Nah ini juga suatu penanda untuk segera diantisipasi. Tidak perlu takut, boleh mengunjungi psikolog dulu untuk mengasesmen awal, karena psikiater masih dianggap yaitu konotasinya selalu dihubungkan dengan gangguan jiwa berat. Baik. Ya. Kita tunda dulu dong. Ada Bapak Pande yang sudah bergabung sore hari ini dari Penate, Penate Denpasar. Om Swastiastu. Selamat sore, Pak Pande. Om Swastiastu, Durus Pak Pande, ada yang ingin ditanyakan. Silakan. Sukma Rahayu. Yang mau nanti, seandainya orang itu memang betul-betul sakit, kemudian bisa mengendalikan dirinya, tidak berpikir stres, apakah bisa sembuh itu loh? Mungkin yang di awal suaranya agak kurang jelas, Pak Pande. Niki sakit secara fisik atau napi, Pak Pande? Mungkin ini misalnya ada orang yang sakit jantung misalnya, tapi mereka bisa mengendalikan dirinya, tidak stres, kemudian tidak marah-marah. Apakah bisa sembuh? Oke, itu saja. Ini kemantan Pak Pande. Suksuma Pak Pande, ring Penate. Dokter bisa langsung ini yang jawab. sudah mulai peduli ya. Tentang kesehatan mental tentunya. Pak Pande, kalau apapun latar belakangnya seseorang sering marah atau emosional tidak stabil, sering tidak bisa menerima diri dan lingkungan di sekitarnya, biasanya jika latar belakangnya lebih banyak ketidakmampuan untuk menghadapi kehidupan ini, saya kira kalau menjalani terapi teratur, saya kira dia bisa, istilah kami adalah berfungsi secara baik sesuai dengan umur dan kemampuannya. Karena istilah kami tidak ada sembuh, tetapi mampu beradaptasi, mampu menjalankan fungsinya, termasuk fungsinya untuk mencari penghidupan, itu Pak. Tapi masalah nanti harus minum obat
berapa lama itu tergantung dari perkembangan yang dievaluasi, biasanya ada yang 2 minggu, ada yang 1 bulan. Demikian Pak Pande, mudah-mudahan bisa membantu lebih mencerahkan untuk bagaimana kita menghadapi seseorang yang emosional, mudah marah, mudah tersinggung di sekitar kita. Ya mungkin boleh saya tambahkan, mungkin pernyataan atau pertanyaan Pak Pande ini juga menyangkut keadaan emosional seseorang. Apakah ketika seseorang dikatakan sakit secara fisik, tetapi yang sakit tersebut mampu mengendalikan dirinya, tidak stres, tidak marah, itu juga bisa mempengaruhi, Dok? Oke, kalau yang itu kalau dia terima sakitnya, terus dia jalanin semuanya ya tidak mengganggu mental. Seperti di Ya, awal dokter sampaikan ya. Menerima apa yang terjadi di diri kita saat ini adalah suatu proses kehidupan. Ya, kita mencari jalan untuk penyembuhannya sesuai dengan kemampuan, situasi dan kondisi yang ada. Untuk bidang kedokterannya kita jalanin, kalau dari sisi diri ya meningkatkan apakah kita sembahyang, yoga, kegiatan-kegiatan lain. Nanti ya tipsnya seperti apa ya, Dok, yes. ya. Ada Yogi dari Singaraja. Om Swastiastu, selamat sore Yogi. Selamat sore. Ya, selamat sore. Silakan. Swastiastu. Ya, izin bertanya. Ye. Ya, mau itu bertanya. Ini kadang saya tuh memiliki yang berlebihan. Agak jauh ya. Kurang. Maaf Yogi, penerimaan kami kurang jelas. Bisa diulangi lagi? Halo. Ya, ini lebih jelas. Halo, bisa jelas? Ye, sampun. Ya, baik. Jadi itu pertanyaan di saya selalu berpikir bahwa memiliki kecemasan yang tinggi. Jadi apa yang belum saya pikirkan itu jadi itu bagaimana solusinya mengatasi itu? Agak tidak jelas ya di. Ya, penerimaan kami agak kurang ini. Di awal Yogi. bagus. Di awal bagus, tetapi ketika Yogi ingin menanyakan apa yang menjadi permasalahannya itu tidak jelas kami terima, Yogi. Ya, Coba mungkin diulang. Ya dijauhkan. Dijauhkan atau bagaimana Yogi biar bisa jelas penerimaannya? halo, bisa jelas? Iya. Ya. Silakan. Pelan-pelan saja Yogi. Ya, baik dok. Jadi saya kadang mungkin cemas yang tinggi begitu. Aduh, putus ya. Cemas. Bagaimana solusi mengatasi tersebut? Baik. Solusinya jelas, tapi keluhannya apa tadi? Cemas ya? Ya, kecemasan. Oh, kecemasan. Kadang apa yang terjadi malah diperiksa. Cemas berlebihan ya Yogi ya? Ya. Nah, itu apa sih dok? Baik. Nggih. Ini mungkin bisa diambil sedikit saja ya. Mungkin cemas berlebihan. Ini akan bisakah mengarah ke hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan mental? Nggih. Seperti itu. Nggih, Yogi, cemas berlebihan yang berdampak kepada kehidupan kita sehari-hari, biasanya kita cemas tanpa ada faktor pemicunya. Jadi tidak jelas, kita selalu memikirkan apa nggak gini, nanti kalau saya jalan ke sana apa nggak banjir, apa nggak tabrakan, apa nggak hujan gitu ya. Jadi memikirkan hal-hal yang belum terjadi itu biasanya cemas. Dan disertai dengan keluhan-keluhan fisik ya yang berhubungan dengan saraf-saraf otonom seperti berdebar-debar, bersendawa gitu ya, atau bolak-balik buang air kecil, atau bolak-balik buang air besar, kemudian nyeri di belakang leher. Namun kalau penyebabnya ada, kita tidak bilang itu gangguan. Misalnya kalau kita mau ujian, mau wawancara, ya seperti saya ini mau ke sini juga saya debar-debar juga gitu. Tetapi ketika sudah ketemu ini karang,
saya jadi tenang gitu ya. Itu tidak gangguan. Tetapi kalau ini berlangsung terus sehingga kita hanya berpikir saja, kemudian tidak berani untuk melakukan aktivitas itu karena takut risiko, takut gagal, takut tidak mampu, padahal itu belum pernah dan belum tahu bagaimana situasinya. Nah, kita bilang itu sudah mengalami gangguan. Kita perlu pertolongan. Ya, salah satunya sebelum mungkin datang mencari pertolongan, mungkin mencoba mengalihkan pikiran ya bahwa kalau saya tidak coba, saya tidak akan tahu. Dan apapun yang kita lakukan, semua pasti ada risikonya. Namun kita sudah pikirkan, pilihlah risikonya yang paling minim. Kita list dulu manfaatnya apa sih kalau saya ke Sanur hujan-hujan misalnya begitu. Terus manfaatnya apa, kerugiannya apa gitu. Kalau ruginya lebih banyak, kita tidak hadir. Tapi kalau kita memang harus mendatangi tempat itu karena di sana ada pertemuan mungkin di Sanur, kita datang dengan konsekuensi, saya mempersiapkan, saya bawa payung, saya datang lebih awal, jalan pasti macet. Nah, pertimbangan-pertimbangan itulah yang membuat kita tidak jatuh ke gangguan yang lebih parah. Namun kalau kita tidak mampu melakukan, hanya berpikir saja ini itu, kalau orang Bali bilang sengkene nyen sengketo, menkene kengken, menketo kengken, dan akhirnya kita cuman mager, cuman duduk atau cuman bengong. Nah, itu yang kita bilang gangguan. Itu yang perlu mencari pertolongan kepada profesional. Mudah-mudahan Yogi bisa membuka sedikit wawasan tentang yang mana gangguan cemas, yang mana cemas. Karena memang kita baru pertama kalinya akan menghadapi sesuatu yang penting dalam kehidupan kita, jelas stresnya. Begitu selesai ujian, ya mau lulus mau enggak ya nggak apa-apa gitu. Itu nggak stres. Bukan maksudnya itu bukan gangguan cemas, itu cemas yang normatif pada semua orang itu ada. Jadi kita harus mengetahui faktor pemicu terjadinya cemas berlebihan itu, Dok. Bukan faktor pemicu, tetapi kita paham kita cemas itu ada triggernya. Misalnya kalau kita ujian cemas, atau kita mau takut naik pesawat hujan-hujan misalnya gitu ya. Tetapi kalau ini tidak ada penyebab, setiap kita mau pergi ke sekolah itu kan rutinitas ya. Setiap mau ke kantor sudah berpikir apa enggak nanti gini ya, nanti kalau saya telat marah nggak ya ini itu gitu ya. Sengketo aja pikiran, padahal itu adalah sesuatu yang orang lain biasa jalanin gitu. Dan itu daily living kita, kehidupan kita yang harus kita hadirkan. Kalau cemas berlebihan yang disampaikan oleh Yogi ini, dokter sampaikan tadi, ini berlangsung terus-menerus. Berarti ada hal yang perlu kita garis bawahi bahwa itu kecemasan yang terjadi berulang-ulang, seperti itu, Dok. Ya, berulang-ulang dan itu minimal terjadi 1 minggu misalnya, dan disertai dengan hiperaktivitas dari saraf otonom kita. Yang namanya saraf otonom itu yang otomatis ya berkemih, pingin kecing aja gitu ya. Kemudian jantungnya berdebar-debar padahal nggak sakit jantung gitu. Semakin mendekati gedung yang dicari, misalnya kita ini gosen gitu ya, nggak berani nganterin barang ya, jadi kan kita dapat bintang merah, jadi nggak ada yang order lagi misalnya. Disertai dengan misalnya terus bersendawa atau GERD atau tidak nyaman, rasanya sesak ataupun kaku di leher. Nah, kalau sudah disertai dengan gejala-gejala otonomik tersebut, nah itu kita bilang gangguan. Baik. Gangguan cemas menyeluruh. Baik. Yogi dan juga Bapak Pande, mudah-mudahan apa yang disampaikan atau solusi dari Dr. Yuni ini memberikan manfaat ya untuk pertanyaan Anda. Dan kita rehat lagi, Dokter. Pemirsa, di sesi berikutnya silakan. Kami masih membuka kesempatan Anda untuk berpartisipasi di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Sesaat lagi.
Masih di Harmoni Bali, bagaimana tahun baru untuk resolusi kesehatan mental baru? Masih bersama psikiater Dr. Ana Ayu Sri Wayuni SPKJ, sekaligus Ketua Lembaga Lentera Anak Bali. Tentunya silakan Anda yang ingin berpartisipasi lain kembali kami buka di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Tentunya tadi sudah ada Bapak Pande dan juga ada Yogi ya, jauh dari Bali Utara, dari Singaraja. Tentunya silakan. Dan Dok, kalau tadi saya sempat bertanya tentang apa yang perlu diketahui oleh masyarakat, jangan-jangan ini akan mengarah ke kesehatan mental, ternyata dari anak-anak kita juga bisa memperhatikan hal tersebut, Dok. Ya, jadi sejak anak-anak kita bisa memperhatikan tadi kalau 3 tahun sampai dari bayi sampai umur 3 tahun, kita bisa memperhatikan apakah ada kontak mata yang tidak ada, misalnya kalau dia lagi menyusui, disusuin nggak pernah noleh ke ibunya. Kemudian perkembangan kan ada umur 1 tahun bisa jalan, bisa bicara, mulai 1 kata, 2 suku kata. Kemudian asik tidak mendengar kalau dipanggil. Jadi segera untuk mencari ahli layanan-layanan terdekat dari rumah kita gitu. Dilanjutkan ketika TK gitu tidak bisa diam, selalu bergerak gitu ya, mengganggu orang lain. Teman-teman kan sudah mulai bersosialisasi tuh, 4-5 tahun sudah mulai PAUD. Nah itu juga terkadang guru dimarah sama orang tua murid ketika memberitahu ini anaknya atau cucunya tidak diam-diam. Nah, kemudian ketika SD mulai kesulitan-kesulitan dalam membaca, dalam berhitung, kemudian tidak bisa fokus untuk menerima pelajaran, apalagi tidak bisa duduk diam, yang berlanjut, yang dari TK berlanjut di SD, itu jangan ditunda-tunda. Biasanya kita punya budaya untuk wacaang oton dan lain sebagainya itu boleh, boleh dibayuh itu boleh. Namun secara biologi atau secara ilmu kedokteran perilaku atau ilmu jiwa itu juga perlu diatasi ya, dari dalam dan dari luar gitu ya. Itu perlu diatasi. Kemudian masa pubertas, apakah anak ini sudah mulai menentang? Jadi apa-apa tidak diberikan marah, apa-apa ngamuk gitu ya. Dan mulai ada kesenangan-kesenangan yang mengganggu seperti game, yang mengganggu tugas harian seorang anak sesuai dengan umurnya, atau tidak mau keluar rumah, tidak mau beraktivitas fisik di luar kamar atau keluar rumah dengan teman-teman, atau di sekolah juga cenderung menyendiri. Nah, ini juga perlu perlu dicatat dan kemudian dicarikan solusinya segera gitu, sesedini mungkin, jangan ditunda-tunda. Jangan setelah anak-anak itu terlibat ternyata ada teman-temannya datang nagih hutang karena dia sering minta uang, dengan dikatakan orang tua tidak punya, sedang tidak ada di rumah sehingga tidak dapat bekal. Atau kalau anak itu sudah mulai sekolah, anak itu senang sekali mencuri barang-barang dari temannya walaupun dia sudah punya, ya. Atau senang merebut mainan. Kadang-kadang anak-anak SD itu masih suka membawa mainan ke sekolah, suka direbut, atau kalau dia tidak diizinkan meminjam tanpa bilang mengambil misalnya pulpen atau pensil, dia akan marah atau dia akan ngamuk. Itu juga segera harus ditangani. Beberapa sekolah memang guru-guru sudah banyak yang peduli dan memahami, namun banyak orang tua yang masih marah ketika diberikan informasi bahwa anak ada masalah dalam perilaku sehari-harinya berinteraksi di sekolah. Atau anak tidak mau mengerjakan tugas apapun ya yang sesuai dengan umur ya. Kalau yang tidak sesuai dengan umur masih wajar ya, karena sekarang 4 tahun sudah diajar nulis gitu ya. Bukan yang itu, ini yang sesuai dengan standar. Jadi pemirsa bisa mencari bahan literasi membaca untuk perkembangan anak.
Jadi umur berapa anak harus bisa apa, kalau itu belum bisa terlewati lebih dari 3 bulan sampai 6 bulan gitu harus segera mencari pertolongan. Nah, masa-masa remaja ini yang masa paling berat, yang beberapa mungkin orang tua merasakan bahwa oh anak saya sudah besar, dia sudah bisa sendiri, saya sudah kasih motor, dia nggak perlu antar jemput gitu ya. Oh anak saya baik kok, nggak pernah keluar rumah, nggak saya kasih ikut mendaki, saya nggak kasih camping biar nggak dia kecanduan narkoba gitu. Tetapi di dalam rumah yang hanya di kamar tidak keluar rumah, ya yang tembus itu adalah jaringan tanpa kabel gitu ya. Jadi wifi ataupun sinyal-sinyal itu kan masuk sampai ke sudut-sudut paling kecil di dalam gedung, di dalam rumah kita. Nah, ini pun sudah menjadi penanda ketika dia mulai bangunnya kesiangan, tidak sekolah, kemudian akhirnya kebutuhan-kebutuhan memang dia tidak belanja apa, sampai makan pun di kamar, mandi malas, ya tidak mau berkegiatan, diajak sembahyang, diajak pergi ketemu keluarga tidak mau. Nah, ini juga tanda gejala yang harus diwaspadai untuk segera mencari pertolongan. Dan sekarang anak-anak juga yang terlalu banyak di luar pun ya, jadi lebih nyaman di luar, itu juga perlu kita segera tangani, perlu dipertanyakan ada apa. Saya kira komunikasi, perhatian yang harus kita berikan kepada anak-anak kita, kepada pasangan kita, kepada keluarga kita, itu bukan berarti melarang, tetapi bagaimana kita bertanya kenapa ya, kenapa berubah, kenapa tidak mau keluar rumah gitu misalnya. Ya, dan kita jangan sekali-sekali meninggalkan mereka dengan teman-teman baik sesama jenis maupun beda jenis kelamin saat rumah kita kosong, anak kita pulang, anak kita bawa kunci sendiri. Ya, karena kejadian-kejadian yang kalau kita kilas balik ke 2024 yang ada di praktik saya gitu ya, dan ada di klinik-klinik jiwa yang ada di seluruh Bali, banyak sekali kasus-kasus yang terjadi pada anak-anak ini bermula dari kelengahan kita. Ya, bagaimana seorang anak berhubungan seksual dengan pacar yang notabene anak itu baru 13 tahun, 14 tahun, itu di rumahnya sendiri, di rumahnya yang laki pernah, di rumah perempuan pernah, dan bahkan di toilet sekolah. Itu di mana? Bagaimana kita dengan adanya kasus itu, gimana kita bersama-sama, bukan oh itu masalahnya dia, bukan masalah kami, bersama-sama mulai lebih waspada, lebih aware bahwa gangguan mental, masalah-masalah mental pada anak, remaja, dewasa, dan lanjut usia itu ada di sekitar kita. Dan kita selama ini menganggap oh dia anak baik, dia rajin sembahyang, itu belum merupakan suatu penanda bahwa gangguan-gangguan mental yang berdampak kepada masalah-masalah fisik yang ada di sekitar kita itu tidak ada. Dan juga jangan terlalu paranoid, jangan terlalu curiga berlebihan, sehingga anak dilarang ngapa-ngapain gitu ya, atau suaminya dipasangin chip GPS gitu ya, atau istrinya dipasang itu, ya itu sudah terlalu berlebihan. Tapi komunikasikan, ada apa? Baik, nah ini kita baru saja memasuki tahun 2025 nih Dok. Berarti ada yang perlu diketahui oleh masyarakat, khususnya pemirsa Bali TV juga. Nih, masalah-masalah apa yang perlu diperhatikan yang di tahun 2025 ini sendiri yang ada hubungannya nantinya ke kesehatan mental itu sendiri, Dok? Ya, pertama adalah yang tadi kan tumbuh kembang sudah ya harus diperhatikan, sampai dengan mahasiswa pun tetap harus diperhatikan ya, karena apa yang terjadi di masa anak itu akan relate, akan berhubungan dengan sampai dengan usia dewasa. Kalau kita tidak eksekusi gitu, kalau kita tidak carikan
petunjuk atau jalan untuk memperbaiki menjadi lebih baik. Yang harus diperhatikan di tahun 2025 ini pertama adalah bagaimana kita membangun komunikasi yang harmonis, saling mendengarkan dan didengarkan, baik itu anak usia 1 tahun sampai lansia yang ada di rumah kita. Yang kedua, bahwa perbanyak seimbangkan aktivitas dengan media, dengan gadget dan apapun sejenisnya dengan aktivitas fisik. Dan jangan memberikan akses ya untuk media sosial itu lebih banyak daripada fisik. Tentu kita ada sepakatan untuk dibatasi. Ya, karena dari sana bermula hal-hal yang kita tidak duga, baik itu kekerasan seksual, kecanduan game online, pinjaman online, ya, baik pada anak-anak, remaja sampai usia dewasa. Karena uang itu memang perlu, tetapi ketika kita sudah masuk di dunia permainan, di dunia permainan dalam bentuk judi apapun itu, karena kita semakin kita kalah, dopamin di otak kita nih makin kencang terbentuk, kita tidak akan merasa itu kalah. Kita tidak bisa menghentikan keinginan untuk bermain. Jadi kalau berjanji sekarang dibayarin hutang, berjanji berhenti, saya tidak menjamin dia berhenti. Jadi akan terjadi berulang dan berulang sampai menjual tanah untuk membayari hutang untuk suatu penyakit atau gangguan mental, kecanduan. Ya, kecanduannya sama dengan kecanduan obat-obatan, kecanduan judi, kecanduan seks, baik yang online maupun offline, dan kesenangan-kesenangan yang berlebihan terhadap suatu hal, itu sama kerjanya di otak. Sistem saraf yang ekstrim bekerja itu sama, jaringannya sama, bentuk-bentuknya berbeda. Ini yang kita waspadai di tahun 2025 ini untuk mulailah dari keluarga, dari rumah kita, jangan menyalahkan lingkungan atau teman-temannya untuk memperkuat, saling berpegangan tangan untuk melihat setiap perubahan dan mengkomunikasikan, tidak melarang, menceritakan apa yang boleh, apa yang tidak boleh, apa yang perlu ditambah untuk membaca, atau kegiatan apa yang perlu dilakukan bersama-sama. Ya. Baik, Dr. Juni, kita rehat lagi. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa, jangan kemana-mana. Kami masih memiliki satu segmen lagi untuk Anda di Harmoni Bali. Bagaimana tahun baru untuk resolusi kesehatan mental baru. Sesaat lagi. Terima kasih, kita masih di Harmoni Bali, tahun baru untuk resolusi kesehatan mental baru. Kami masih mengundang Anda di 0361894800 dan juga di 0361894801. Masih bersama psikiater Dr. Ana Ayu Sri Wahyuni SPKJ, sekaligus Ketua Lembaga Lentera Anak Bali tentunya. Dok, kalau tahun baru banyak sekali yang bertanya, Karang, apa sih resolusimu? Kalau saya sih jawab aja apa adanya. Nggak ada resolusi apa-apa, jalan aja, ngalir aja seperti sungai di mana harus berhenti dulu, di mana harus ngalir aja. Salah nggak sih, Dok? Tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah? Ya, resolusi itu adalah salah satu seperti guideline, salah satu pegangan kayak tongkat untuk kita melangkah lebih dari apa yang kita sudah capai di tahun yang sebelumnya. Nah, itu tidak harus semua itu harus tercapai. Tetapi itu petunjuk. Kalau kita sama sekali tanpa resolusi, udah ngalir aja, berarti kita akan stagnan. Oh, gitu. Ya, kita ya segini-segini aja gitu. Kalau kita punya resolusi bahwa saya nanti menambah jam tayang siaran gitu nambah jam tayang siaran saya jadi 2 jam seminggu misalnya gitu. Walaupun kita cuma mencapainya lebihnya lagi 10 menit atau 20 menit, itu adalah suatu pemicu untuk meningkatkan effort kita untuk menciptakan kreativitas kita. Cara apa ya akan saya tambah? Nah, ini dia. Benarkah membuat resolusi tahun baru itu justru membuat kita stres, Dok? Dan itu akan membuat dampak buruk bagi kesehatan mental kita. Ya, sekarang tergantung. Kita membuat resolusi untuk pencitraan,
Pencitraan biar kita dikatakan wah gitu loh gitu. Itu kan jadi beban. Oke, Ya. di pending Ya. dulu dok. Ada Pak Made Niki dari Tabanan. Om Swastiastu, selamat sore Pak Made. Om Swastiastu, Bu Acara dan Bu Dokter. Ye, Swastiastu durus, Pak Made. Iya, ini dia mau nginten apa yang harus dia lakukan. Kadang-kadang dia merasa kurang nyaman, kurang tenang. Sebelumnya dia sudah biasa-biasa saja, tapi tiba-tiba ada melintas dalam pikiran, ada kejadian yang kurang enak yang zaman dulu gitu, akhirnya terlintas. Kemudian bisa juga tiba-tiba saja ada seseorang yang sedang ada masalah yang pikirkan tiba-tiba begitu datang gitu, sehingga dia merasa kurang nyaman gitu. Apa yang harus dia lakukan dan kemana dia harus minta bantuan? Tolong Bu Dokter informasikan. Oke. Terima kasih. Pak Made umur berapa Pak? Sekarang udah 56 tahun. Baik. Sampai saat ini juga masih merasa hal tersebut Pak Made. Kadang-kadang ya itu dah tiba-tiba aja pada tadinya biasa tenang nyaman gitu, tiba-tiba aja terlintas ada memikirkan seseorang yang sedang ada masalah, Dengan ikut Pak Made. jadinya saya merasa terganggu, bercanda nyaman gitu. Itu berpengaruh terhadap aktivitas Pak Made atau mungkin kegiatan sehari-hari Pak Made juga? Akhirnya dia gini, dia coba cari kegiatan lain, bisa dia hilang gitu, akhirnya bisa dia fokus pada kerjaan gitu. Kadang-kadang juga masih aja agak gini, agak mengganggu. Ya. Oke. Kemudian muncul kembali ya. Nah, tiba-tiba muncul kembali seperti ini kan. Nggih. Baik. Nggih. Seksama Pak Made. Nggih, Pak Made. Pak Made ini mulai kepedulian ya terhadap bahwa ini masalah mental yang memang sering dialami bukan hanya oleh Pak Made. Biasanya ini terjadi pada seseorang yang punya kepribadian yang perfeksionis kalau orang awam bilang ya. Jadi apa-apa teratur, terus ingin semuanya kalau bisa jadi apa ya? Jadi menolong orang, memecahkan masalah orang lain, sehingga kadang-kadang itu terbawa. Ya kadang-kadang kalau kita terbawa sampai ke bawah tidur, akhirnya ketika kita tidak ada aktivitas itu muncul, Pak. Ya jadi muncul sehingga mengganggu pikiran kita, ya sehingga ingin segera membantu menyelesaikan atau menghubung-hubungkan masalah itu dengan hal-hal yang lain, sehingga otaknya jadi aktif Pak Made nggih. Jadi mudah-mudahan Pak Made memang mungkin sebelumnya memang sering kalau merencanakan sesuatu tuh harus total, harus selesai gitu ya Pak Made ya. Nanti mungkin Pak Made bisa berkonsultasi langsung nanti dengan dokternya, jadi lebih dalam lagi bisa sudah bisa Bapak sebenarnya mengatasi. Jadi bisa ada hubungannya dengan masa lalu yang belum selesai, belum kelar, seperti itu, Dok? Tidak sih, tapi dengan kepribadiannya Pak Made sih. Baik. Ya, jadi lebih sering membawa semua ke alam bawah sadarnya, ya, termasuk masalahnya orang, jadi dipikirin berat gitu. Yeah. Ya, ingin dibantu, ingin diselesaikan. Nah, kalau Pak Made sudah bisa mengalihkan dengan aktivitas fisik, jadi kalau sudah itu jangan bengong, Bapak pergi berolahraga, jalan-jalan, berkebun, itu bisa membantu. Tetapi kalau sampai mengganggu, terus Bapak ingin menyelesaikan masalah itu, Bapak nelpon orang itu, atau Bapak ingin teman untuk berbicara, benar nggak ya apa yang saya pikirin ini ya gitu. Jadi perlu teman curhat juga? Ya, makanya perlu datang berkonsultasi. Nanti Bapak mungkin di Tabanan banyak sekali ada poliklinik jiwa di semua RSUD saya kira ada. Bapak bisa ini penanda ada gangguan cemas atau Bapak pernah punya trauma gitu ya. Jadi Bapak dulu sulit dibantu orang lain sehingga Bapak punya pikiran suatu saat saya harus bantu orang yang punya masalah. Pernah diceritain aja dikit nempel kemana-mana. Sudah ya dia gini ya, kasihan ya orang itu begini ya gitu. Ya Pak Made nanti dilakukan dulu sebelum bisa berkonsultasi dengan ahlinya, lakukan dulu
banyaklah beraktivitas, kurangi ngelamun, dan jangan terlalu banyak mengikuti juga YouTube atau TikTok yang berbau kesusahan atau kesedihan. Nah, ini akan memicu. Mudah-mudahan nanti ketemu sama psikiaternya bisa lebih menggali. Ini ada latar belakang yang bukan apa tadi istilahnya, bukan karena masa lalunya. Bukan, tetapi bagaimana cara dalam kita menghadapi suatu masalah. Baik. Ya, mekanisme pembelaan ego kita yang istilahnya ada yang represif, terus ada yang menyalahkan orang atau menyalahkan diri. Nah, itu akan dicari, akan digali dalam waktu 15-30 menit, mudah-mudahan bisa membantu. Mungkin tidak harus semua dengan obat, Pak Made, tetapi bisa juga dengan teknik-teknik lain untuk bisa mengalihkan pikiran itu sehingga Bapak Made bisa tetap produktif. Dan jangan lupa usia-usia Pak Made adalah usia-usia rawan, istilahnya adalah usia andropause ya, kalau perempuan istilahnya menopause, sehingga ketahanannya Pak Made dalam menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan ini mulai menurun karena hormon stres di tubuh mulai berkurang, sehingga perlu ditambah dengan exercise agar itu bisa tetap stabil. Ya. Itu solusi dari Dr. Yuni tentunya ya, agar permasalahan Pak Made bisa segera teratasi ya, tidak berulang-ulang kembali dan itu akan mengganggu aktivitas kegiatan Pak Made sehari-hari. Kembali lagi Dok, ini tentang resolusi tahun baru yang justru membuat kita stres, yang akan berdampak terhadap kesehatan mental kita, seperti itu Dok? Ya, tentu pasti berdampak ya. Kehidupan makin sulit tentunya. Apalagi kalau resolusi yang kita canangkan tahun lalu, aduh ternyata gagal nih, seperti itu ya. Tidak ada yang gagal. Tidak ada yang gagal. Bukan gagal, tetapi belum tercapai. Belum tercapai. Ya, jadi kan ini kita punya target. Ibaratnya kesuksesan yang tertunda, seperti itu Dok. Tidak. Kan tidak harus capaian itu 100%. Baik. Kalau 100% itu manipulatif datanya. Kembali lagi bahwa ada kekuatan dan kelebihan. Yeah. Kalau kita tetap jalanin resolusi itu, terus hasilnya 50%, itulah yang di Monef, itu yang kita self evaluation. Baik. Oh, ternyata saya kurangnya di sini. Ya, sehingga resolusi tahun depan tetap boleh resolusinya, tetapi effortnya ditambah. Usaha-usaha kita untuk mencapai, kita kan punya titik capaian, tidak memang target 100%. Yeah. Tapi ada nilai standar, nilai tengah, ada nilai 3/4 dan nilai yang 100%. Yeah. Jadi kita kalau muluk-muluk ada hasil saya berhasil 100%. Tidak ada angka 100 itu sebenarnya. Jadi bisa dikatakan ini kalau kita ngomongin muluk-muluk, ini yang bagi yang kurus-kurus ini resolusinya ya. Dok, itu muluk yang lain. Dok, berarti ada strateginya Dok untuk memprioritaskan kesehatan mental kita di tahun 2025 ini sendiri, atau ada tipsnya Dok caranya? Seperti apa? Iya, pertama ada tipsnya aja ya. Tipsnya aja. Tipsnya aja, pertama kita menerima modal kita dulu. Diri kita, keluarga kita terima ini loh kondisinya. Ya, dari kondisi itulah kita melangkah bahwa tahun 2025 ini saya akan meningkatkan komunikasi di dalam keluarga saya. Bukan meningkatkan jumlah penghasilan, karena agak sulit meningkatkan jumlah penghasilan di era tahun 2025 ini. Kita bisa stagnan aja, bisa tetap jalan saja bisa. Saya mulai belajar menghargai kemampuan daripada anak-anak saya sesuai dengan umurnya, sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan passionnya, pasangan saya, suami saya, tetangga saya, mertua saya, sesuai dengan itu loh kemampuannya. Jangan kita tuntut sesuai dengan kemampuan kita. Beda kalau kita pesan baju di penjahit, ya kita tuntut tangan panjang, ya memang harus tangan panjang. Tetapi kalau anak, yang penting dia menjalani sesuai dengan norma-norma yang ada, itulah yang bisa kita lakukan di tahun 2025 ini, mengembalikan dinamika keluarga sebagai suatu fondasi untuk kekuatan, untuk bisa menghadapi segala tantangan yang ada, tidak hanya karena faktor lingkungan yang nyata, tetapi yang berat itu adalah faktor media sosial, faktor jaringan
tanpa kabel yang tidak bisa ke screening apapun, ya, kecuali kita yang menambah waktu untuk ngobrol bahwa itu tidak semuanya harus kita ikuti untuk dapat uang mudah, ya, karena TikTok ya sampai ada kasus dia telanjang di depan itu untuk mendapatkan ini yang banyak sampai suaminya ngamuk, ya, jadi semua yang propertinya dihancurkan gitu. Ya, jadi menambah kasus jadinya ya. Jadi tidak ada sesuatu yang diraih bisa dengan mudah, tetapi dengan usaha, kerja keras, kerja tuntas, bersama-sama saling menghargai. Pertama adalah diri kita sendiri, lalu kita bisa menghargai orang lain, menerima kekurangan diri dulu, baru menerima kekurangan orang-orang di sekitar kita, sehingga kita bisa hidup seimbang, seimbang sehingga kita sehat fisik dan mental. Itu dia. Ayo, mulai tahun ini peduli terhadap kesehatan, kesejahteraan mental, sebab jiwa yang sehat itu adalah kunci untuk menjalani hidup yang lebih positif. Seperti itu ya, Dok? Betul ya? sekali. Sama Desi Kedenekaran. Terima kasih, sampai jumpa. Om Santi Santi Santi. Om. Dokter.